على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, pada malam ini sebagaimana kita ketahui bersama, kita masuk pada tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Jadi tentu memasuki tahun baru Islam ini suatu kebanggaan kita sebagai umat yang besar, umat yang miliaran di dunia hari ini, umat yang banyak, umat yang ramai dengan keilmuan yang sangat kokoh. Maka ini suatu kebahagiaan, kebanggaan bagi kita pada malam ini kita memasuki tahun baru Hijriah yang dimulai dengan berakhirnya Zulhijjah dan masuk 1 Muharram. Di dalam bulan Qamariyah itu masuk tanggal baru itu dihitung maghrib. Dihitung maghrib itu masuk tanggal baru, bukan jam 12 malam. Kalau jam 12 malam itu hitungan bulan Syamsiah, hitungan matahari. Tapi kalau hitungan bulan itu masuk tanggal baru setiap itu terbenam matahari atau masuk. Maka dengan demikian kita saat ini sudah berada pada tanggal 1 Muharram atau tahun baru Islam. Maka sebagai bentuk kita menghidupkan syiar ini, syiar saat ini, syiar tahun baru Islam, apalagi di akhir zaman ini syiar Islam harus kita besarkan. Sebagaimana orang lain juga menghidupkan syiar mereka, kita orang Islam juga harus gencar menghidupkan, membesarkan syiar kita. Salah satunya syiar tahun baru Islam. Jadi kita boleh saling mengucapkan selamat terhadap masuknya tahun baru Islam. Berdoa wa antum bi khair. Maka dalam hal ini tentu kita tidak ingin sekedar tahu dan melewatkannya begitu saja. Kita ingin mengambil beberapa pelajaran dari masuknya tahun baru Islam ini. Kita ingin mengambil beberapa inspirasi yang mudah-mudahan bertahan pada bulan setahun masuk tahun baru lagi tahun depan. Jadi dari syiar besar ini, syiar besar tahun baru Islam ini, maka di antara beberapa inspirasi yang harus kita ambil sebagai motivasi untuk kita yang pertama sekali, mudah-mudahan dengan masuknya tahun baru Islam kita lebih meningkatkan keislaman kita, semangat keberislaman kita lebih tinggi, lebih besar dari sebelumnya. Termasuk juga semangat keimanan, motivasi keimanan kita. Mudah-mudahan masuk tahun baru Islam ini lebih meningkat dari sebelumnya. Nah, jadi yang pertama untuk diri kita dulu, mudah-mudahan semangat keislaman, keimanan lebih meningkat, lebih bertambah dari sebelumnya. Jadi berbeda. Biasa kira berbeda. Kemudian dengan masuknya tahun baru Islam ini, yang harus kita tingkatkan adalah kepedulian kita kepada umat Islam. Lebih kita lihat lagi umat Islam ini, lebih kita perhatikan lagi, lebih kita lihat lebih dalam lagi. Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yahtam
amril muslimin falaysa minhum. Orang yang tidak mau ambil perhatian terhadap kaum muslimin, terhadap umat Islam, falaysa minhum, maka dia bukan dari umat Islam. Jadi kalau kita hanya memperhatikan, menjaga keislaman diri kita sendiri tanpa melihat bagaimana kondisi umat Islam, memberikan perhatian, rasa risau pada kondisi umat Islam, maka ini kita diantara Islam bukan umat Islam. Man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum. Barang siapa yang tidak mau perhatian, risau melihat keadaan umat Islam, maka dia bukan daripada umat Islam. Jadi tidak boleh apatis, tidak boleh apatis, tidak acuh terhadap kondisi umat Islam. Jadi harus peduli, harus ada kerisauan dengan kondisi umat Islam, itu harus ada kerisauan. Jadi jangan diabaikan, jangan apatis saja, harus ada kepedulian. Dan itulah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semangat itu, spirit saling peduli kepada umat ini harus timbul dengan masuknya tahun baru Islam. Dan kita harus lebih peka. Jadi harus lihat di kanan bagaimana. Bahkan bukan hanya di umat yang ada di tempat kita saja, umat Islam di Aceh, umat Islam pada tingkat nasional, umat Islam pada tingkat internasional, dan umat Islam di dunia. Bagaimana kita harus ada perhatian ini, karena yang membedakan umat Islam dari umat-umat yang lain dalam hal itu adalah hal peduli dan perhatian kepada sesama. Kalau hanya untuk ibadah sendiri, soleh sendiri, itu sama dengan Bani Israel. Tidak ada beda kita dengan Bani Israel. Bani Israel itu mereka kalau ibadah ya sampai ratusan tahun, puluhan tahun itu, tapi masing-masing soleh sendiri buat mihrab di bukit-bukit, di hutan-hutan, selesai. Mau bagaimana kondisi orang lain atau orang itu Bani Israel. Kita umat Nabi Muhammad SAW tidak boleh seperti itu. Kita ada perintah amar ma'ruf nahi munkar, tawassaw bis-sabr wa tawassaw bis-sabri wa tawassaw bis-sabri wa tawassaw bis-sabri wa tawassaw bil-haqqi wa tawassaw bis-sabri. Harus ada tawassaw, saling perhatian, saling melihat, saling mengingat. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jadi kita tidak boleh masing-masing. Maka dengan masuknya tahun baru Islam ini kita harus lebih melihat kondisi umat. Dengan kita melihat, kita tahu bagian apa yang bisa kita berkontribusi untuk umat. Dan umat Islam harus berkontribusi kepada umat Islam. Jadi jangan hanya untuk diri, kontribusi untuk umat Islam. Kontribusi ini tentu sesuai dengan kemampuan dan bidang masing-masing. Tapi kontribusi itu ada itu yang dapur untuk umat, itu yang menjadi dapur untuk umat. Jangan sampai kita hidup di dunia ini hanya untuk diri sendiri, untuk kebaikan diri sendiri, berpulang kita ke rahmat Allah, tidak ada yang kita tinggalkan sesuatu yang bermanfaat untuk umat. Itu yang guna, itu yang menjadi dapur untuk umat. Nah, dalam hal ini ada namanya kerja kolektif, ya. Ada juga namanya nanti kerja kontribusi personal. Nah, Rasulullah begitu hijrah itu dalam hal berbuat umat, Rasulullah mengajarkan dan memberikan contoh kerja kolektif. Apa itu kerja kolektif yang dicontohkan oleh Rasulullah di awal hijrah? Yaitu semangat membangun dan memakmurkan masjid. Nah, itu yang pertama. Makanya begitu Rasulullah sampai ke Madinah, ketika itu sampai di Tuba, sebelum
untuk masuk ke pusat Madinah, yang pertama dilakukan oleh Rasulullah adalah membangun masjid. Itu tidak terjadi begitu saja kebetulan, enggak. Jadi Rasulullah ingin memberikan contoh kepada kita dalam hal semangat membangun umat yang harus kita miliki. Yang pertama harus mulai dari masjid, membangun masjid dan memakmurkan masjid. Rasulullah mencontohkan itu. Jadi sampai ke Masjid Kuba dari perjalanan hijrah yang panjang, Rasulullah itu langsung ajak para sahabat dengan tangan kosong, ya, dengan peralatan seadanya. Langsung Rasulullah memberikan contoh mengangkat batu sendiri dengan tangan Rasulullah, langsung batu di tanah liat, dicampur dengan air, kemudian dicekak, kemudian langsung Rasulullah dan para sahabat menyusun pembangunan masjid Kuba. Rasulullah, para sahabat yang lainnya, ada Ammar bin Yasir waktu itu yang baru saja mendapatkan siksaan di Mekah, yang ayahnya itu meninggal. Yasir, ibunya Sumayyah, dia termasuk orang yang sangat semangat anak muda ini beramal membangun Masjid Kuba. Kalau orang lain waktu itu mengangkat batu, satu orang satu batu, Ammar itu sendiri dia angkat 2 batu pembangunan Masjid Kuba. Rasulullah di Kuba itu beberapa hari sebelum sampai ke pusat Madinah untuk membangun Masjid Kuba dan berjumpa dengan beberapa orang tertentu di Kuba. Tapi karena perintah Allah untuk segera masuk ke kota Madinah, maka Rasulullah harus segera berangkat. Walaupun ketika itu memang Rasulullah meninggalkan Kuba, pembangunan Masjid Kuba itu belum tuntas. Tapi kemudian dilakukan oleh sahabat. Maka Rasulullah masuk ke Madinah. Masuk Rasulullah ke Madinah pun yang pertama dilakukan juga adalah pembangunan masjid. Di waktu Rasulullah masuk Madinah itu, para sahabat itu berebutan menarik tali onta Rasulullah. Merupah-rupah Yahmad kalau onta Rasulullah, itu merupah-rupah kalau onta Rasulullah untuk menjamu Rasulullah. Jadi mandung orang Madinah pengen Rasulullah menandakan Allah Madinah kepiu kalau mau bayar mandum lagi yang ini. Siap memberi dulu. Maka siapa orang pertama yang Rasulullah masuk ke rumahnya itu satu hal yang dahsyat sekali. Ini apa? Mandum Rasulullah supaya ditarik di rumah. Tapi apa kata Rasulullah? Khaldu sabila, lepaskan, jangan ada yang pegang tali onta ini, biarkan dia berjalan. Rasulullah fa'innahu ma'mur, karena onta ini sedang diarahkan oleh Allah nyebela Yaman. Lain kali bahaya kalau bertanya ontanya bilang diarahkan oleh Allah. Jadi pakai biu ontanya untuk inan dan biu bela Yaman. Maka kemudian onta itu terus berjalan. Onta Rasulullah karena yang aswad itu bisa berjalan nama Rasulullah. Karena Rasulullah itu semua milik semua ada nama semua. Ontanya ada nama, kucingnya ada nama, bedaknya ada nama, lugu, nama Rasulullah, irit nama kelebihan Rasulullah. Maka masuklah onta itu terus yang menyusuri setiap sudut-sudut kota Madinah hingga berhentilah onta itu di sepetak tanah yang ada di situ di pusat kota Madinah, di suatu pusat kali juga agak seperti di Madinah. Begitu onta itu berdiri di tanah itu, yang mana di tanah itu di pinggir-pinggirnya juga ada kuburan-kuburan jaman. Makanya di situlah berdiri onta Rasulullah. Begitu berdiri onta Rasulullah di situ, baru Rasulullah turun. Begitu Rasulullah turun, pertanyaan pertama yang Rasulullah tanya adalah
buat harga berapa harga tanah akan kita beli untuk kita bangun masjid. Nah, dasar pembangunan Masjid Nabawi. Dan di situ nanti juga makam Rasulullah dari situ, rumah-rumah Rasulullah dari situ. Maka si wali ini ketika dikatakan oleh Rasulullah Samin buat harga berapa tanahnya, kata si wali ini, tidak apa-apa wahai Rasulullah. Kalau untuk masjid ambil saja. Kalau kami tidak jual. Jadinya kalau parah ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kalau tak sesuatu tak khairul. Ini dia royak, kalau royakin. Rasulullah tidak seperti itu, tidak seperti kita. Rasulullah itu menerima sumbangan orang tidak asal-asalan. Ada kecil dia bersumpah, dia sumpah takut tak dikenal. Maka Rasulullah mengatakan tidak boleh, karena itu milik anak yatim. Dan Rasulullah memang seperti itu, tidak mau belum apa-apa sudah sedekah. Anak-anak berkasih ya. Kalau buka awalnya tidak bagus, tak berkah. Maka Rasulullah tetap memaksa samin. Jadi jangan langsung diminta sedekahkan. Samin buat harga berapa kita beli. Maka kemudian walinya itu membuatlah harga yang harga misil namanya. Harga misil itu harga standar tanah di situ. Maka kemudian baru Rasulullah dengan senang hati membeli tanah. Setelah dibeli tanah itu, kemudian dibersihkan sisa-sisa ukuran zaman, dibongkar semua, digeser semua, dipindah. Maka ketika itu mulailah pembangunan masjid Nabawi. Cuman yang rezeki warganya kebetulan rumah yang paling dekat dengan tanah itu adalah rumahnya siapa? Sahabat Nabi yang meninggal, yang kuburannya di Eropa, di Istanbul itu, Abu Ayyub Al-Ansari. Dan yang itu benarnya rumah Abu Ayyub. Maka rezeki Abu Ayyub dan proses pembangunan masjid dan beberapa kamar untuk Rasulullah, maka Rasulullah akan tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Insyaallah cahaya karena masuk cahaya Rasulullah, cahaya Abu Ayyub Al-Ansari masuk Rasulullah. Jadi Rasulullah tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari selama proses pembangunan masjid. Rasulullah bersama para sahabat membangun sendiri masjid, membangun dengan tangan sendiri. Ada dia orang muda, katanya kalau dia orang sudah mati, semua bergang sendiri, semua diurus sendiri. Bahkan arsiteknya itu dipakai salah seorang kaum Ansar juga. Rasulullah tidak mampu bersumpah langsung berundangan bersama para sahabat. Tanah dia itu diaduk, dicampur dengan air, dicetak, kemudian disusun. Sehingga berdirilah namanya Masjid Nabawi itu kira-kira luasnya itu 40 meter atau 60 meter kali 60. Memang ada lihat. Dan pembangunan waktu itu cuma dinding, cuma dinding, tidak ada atap. Atapnya itu cuma diletakkan beberapa pelepah atau daun kurma bagian mihrab saja, bagian posisi imam berdiri. Lain mihrab dulu. Nah, sudah boleh mihrab. Cuma itu banyak. Mihrab itu ada ini ujian di situ 3 bulan. Jadi tidak ada dinding mihrab. Pintu satu waktu itu belum 2, baru 1 2. Jadi kalau umpama ini Masjid Nabawi, ini kiblatnya. Jadi di sini dibuat kamar-kamar Rasulullah, nempel
Ini kamar-kamar Rasulullah. Tegak kali-kali untuk istri Rasulullah. Kamar. Jangan rumah. Yang tahu dengan rumah dia. Kalau di rumah dia, mungkin kamar dia. Yang mana dalam kisah sahabat Nabi siapa yang datang ke rumah Rasulullah, besarnya rumah Rasulullah itu kalau tangannya dibuat seperti ini langsung kena atap putih. Makanya Rasulullah kalau salat tahajud itu sering sedang salat tahajud kena kaki Aisyah istrinya karena putih. Jadi di masjid ini kamar-kamar Rasulullah. Kamar pertama itu memang untuk Aisyah. Dan ini ke makam Rasulullah. Mampunya di kamar mampunya ini mimbar. Makanya Rasulullah itu antara mimbar dengan kamar Rasulullah. Rasulullah mengatakan baina mimbari wa baiti hadza raudhatun min riyadil jannah. Antara mimbarku dan rumahku ini adalah aman daripada taman surga. Jadi Rasulullah kalau masuk ke masjid itu langsung dari kamarnya, dari rumahnya, terhubung pintu di sini. Jadi ada satu pintu itu langsung ke rumah, ke masjid. Jadi Rasulullah bersemayam Baqiyah di rumah. Begitu di kamar Rasulullah baru keluar langsung ke posisi imam. Jadi ada pintu, ada jendela. Jendela itu demikian juga kalau dibuka langsung dalam masjid. Makanya Rasulullah ketika i'tikaf 10 hari Ramadan itu rambut Rasulullah selalu wangi bersih. Jadi dalam masa i'tikaf itu Rasulullah sering membuka jendela. Pertama mulai dalam berat jendela. Untuk pertama mulai yang pernah kita sampaikan untuk disampo sama siapa? Sama istrinya Aisyah. Jadi Rasulullah membuka jendela, dikepukin di Aisyah oleh Rasulullah. Sampo. Dia kayak mentang-mentang etika mengarah oleh di dulu dan banyak orang raya didengar ya menghambur. Rasulullah menjaga walaupun etika dicuci rambutnya oleh istrinya. Hanya sunnah ibu-ibu dicek kepala bapak. Kalau sudah berumur dicek juga sekali. Kalau anak-anak dicek lagi. Kira-kira perlu disampo, dibersihkan. Seperti itulah istri Rasulullah dengan Rasulullah. Nah, setelah pembangunan masjid, maka kemudian umat Islam punya pusat perkumpulan, yaitu masjid. Karena dulu di Mekah tidak ada. Di Mekah tidak ada masjid. Lanjut ke dalam masjid di Mekah. Lanjut ke dalam perkumpulan umat Islam waktu di Mekah 13 tahun di Mekah itu susah sekali perjuangan Rasulullah dengan para sahabat. Ada perkumpulan di rumah, itu pun di rumah salah seorang sahabat, yaitu rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Kenal rumah itu pusatnya, tapi itu pun sangat berat, harus sembunyi-sembunyi, tidak boleh terang-terangan. Jadi tidak ada satu sentral pusat perkumpulan umat selama di Mekah yang besar, terang-terangan, terbuka. Di baru ada itu ketika hijrah di Madinah. Tempatnya adalah Masjid Nabawi. Maka setelah dibangun Masjid Nabawi, proses berikutnya adalah memakmurkan masjid. Memang kalau kita lihat fokus Rasulullah itu antara fisik masjid dengan ruh masjid itu lebih besar. Fokuslah kepada ruh masjid daripada fisik masjid. Ini sejarah, masalah nanti kita lihat masing-masing. Ini sejarah, namanya sejarah, maka kita sampaikan apa adanya.
Jadi kalau kita lihat dari cara Rasulullah fokus itu terhadap masjid, itu lebih fokus isi masjid daripada fisik masjid. Jadi masjid sederhana sekali, dinding tidak ada atap dan lantai pun pasir. Makanya masa-masa awal Islam itu salat jamaah itu jamaah pakai sendal, pakai tidur jamaah mayat. Karena memang pasir. Cuman kalau yang itu kan tidur mana daripada pasir itu. Katanya mana ke rumah di padang pasir tidak ada bersih pasir. Cuma memang tidak ada lantai pasir. Sampai datang seorang Arab Badui mewah. Tiba-tiba ini Arab Badui yang tak mau juga masjid Nabawi. Ada jumpa je masjid, ada pasir, cuma dinding, dia tempat kosong. Ada ruang je kan. Ada Rasulullah di hujung sana, di sini umpama Arab Badui di hujung sana, Rasulullah tidak cukup para sahabat. Maka para sahabat melihat Arab Badui kencing di pojok masjid ujung sana, marah para sahabat. Kemudian para sahabat tarik duduk menyetopkan Arab Badui. Ditahan terus jangan. Justru Rasulullah memerintahkan ambil air siram. Itu siram para sahabat. Bud dari empat minum, ambil air satu ceret siram. Ini disiram duduk di Arab Badui. Kenapa kamu buang air kecil di sini? Ini kan tempat ibadah kami, ini tempat suci, tidak boleh buang air kecil di sini. Oh, dia nak berduit. Oh, saya tidak tahu. Fikirnya juga ada bangunan kosong mana benar. Kata ini jika benar lewat, ada menghujat, tahu itu. Kasar mengatakan tidak boleh. Ini tempat ibadah kami, ini tempat sholat kami, tempat ini harus suci. Kami beribadah kepada Allah dalam keadaan harus suci. Baru tersentuh Arab Badui. Maka mendengar penjelasan Rasulullah, Arab Badui langsung, kalau begitu wahai Muhammad, mari kita berdoa. Karena berdoa berdoa semua. Berdoa Arab Badui itu doa, Allahumma arhamni warham Muhammad. Wahai Tuhanku, sayangilah aku dan sayangilah Muhammad. Wala tarham ghairahu. Jangan engkau sayangi sahabat-sahabatnya yang jangan kafir. Karena sahabat-sahabat belum emosinya, cuma itu. Saya sayang dengan sahabat itu. Sayang belum kan Muhammad. Jadi itu sebagai bukti bagaimana kondisi masjid Nabawi waktu itu sangat sederhana. Cuma jamaahnya penuh setiap masuk waktu sholat penuh. Dari itu dasarnya pertama dibuat pintunya satu. Cuma kadang penuh, mupok-pok, musak-sak, beragam lauknya, maka ditambah nomor pintu. Jadi satu pintu khusus untuk laki-laki, satu pintu lagi untuk karena penuh. Karena kepenuhan ada pernah kejadian salah masuk saf, perempuan masuk ke saf laki-laki. Mana lampu ada yang mana lampu. Kan sudah pernah kita jelaskan, tidak ada pencahayaan waktu itu, tidak ada api. Jadi kalau malam itu memang tidak nampak. Kalian itu biasanya maghrib sama isya, beberapa sahabat membakar ranting kering. Jadi gedor ini agak kat pintu masjid di luar gedor ranting kering. Maka api yang membakar ranting kering itu, api dari itulah yang memberikan penerangan. Jadi anak-anak perang ini waktu subuh tidak ada yang bakar itu, bukan tubuh ni ada yang minta air itu yang pada beli. Jadi subuh itu yang kejadian ada seorang perempuan masuk tiba-tiba kaget tak sahur. Kan wujud belum tak kubur bina.
Jadi udah hanya ulama kemudian ikut hukum. Jadi setelah beberapa kali kejadian itu, maka dibuatlah pintu kedua. Jadi pintu pertama khusus laki-laki, pintu kedua untuk perempuan. Halal sebetulnya. Dan Rasulullah itu sangat fokus sekali dalam isi masjid ini. Bahkan di awal-awal Islam itu sampai Umar, mungkin setelahnya juga seperti itu. Jadi kalau ada yang tidak pergi ke masjid itu dijemput sampai dekatnya. Nah, diceritakan oleh Abdullah bin Mas'ud, wa laqad kana ar-rajul yuhada baina ar-rajulaini wa yuqamu fi as-saf. Dikatakan Mas'ud, dulu pada masa kami bersama Rasulullah, kalau ada orang yang biasa ke masjid, tiba-tiba akan ada duduk. Maka Rasulullah langsung perintahkan untuk dijemput. Kata Abu Mas'ud, dikirim 2 orang dari Rasulullah. Kalau setelah dijemput, dia tidak bisa jalan sendiri, yuhada bainar rajulaini, dipapah oleh 2 orang. Dipapah, dibawa ke masjid, ditaruh di saat ayuqama fi salat, ditaruh di situ. Karena itu baru Rasulullah menegakkan sholat. Nanti selesai kan, dia diangkat lagi, dipapah lagi 2 orang, dibawa ke langit sampai seketika. Bagaimana Rasulullah menjaga ruh masjid itu untuk jamaah harus ramai. Makanya itu membekas pada para sahabat Nabi. Sehingga sahabat Nabi itu kalau mereka tidak datang ke masjid itu mereka sangat berat. Mana tu masjidnya mana Rasulullah? Rasulullah tanda bulan itu boleh mana Rasulullah? Berat sekali. Jadi ketika kita mendengar misalnya ada kisah Umar bin Khattab sekali telat pergi jamaah sholat asar gara-gara telat keluar dari kebun rumahnya, bangun terbit terus masjid urut kami dua kali raya asar berjamaah, maka kebun rumah itu langsung diwakafkan dengan alasan kebun rumah itu telah menyebabkan Umar bin Khattab telat ikut berjamaah sholat. Itu kenapa bisa sampai seberat itu persoalannya? Karena memang mereka dididik oleh Rasulullah seperti itu. Kalau mau bangun umat itu harus masjid beramai. Bukan dah bangun umat, agak teori itu pembangunan itu buku roho kan, itu kau lagi kata orang. Tapi belum kosong, hanya bosan, dia akan susah jalan. Jadi Rasulullah memastikan masjid itu penuh, makmur. Di sini pembangunan biasa saja Rasulullah tidak terlalu. Cuma yang Rasulullah jaga kebersihan. Rasulullah itu kalau kebersihan nomor utama Rasulullah. Sampai Rasulullah pernah nangis ketika pulang dari suatu tempat, ketika masuk di masjid, Rasulullah melihat ada ingus kan hidung, jadi hidung lumayan yang dahak. Jadi ada satu tumpukan dahak menempel di samping masjid, di dinding masjid. Rasulullah sampai nangis gekrok boleh. Selama datang dia sebab kebersihan itu sangat dijaga kalau masjid. Walaupun masjid sederhana tapi bersih. Jangankan kotor lantai dinding, urut nama masjid haji udah berkuil. Ulang dinding lantai haji udah berkuil. Urut nama masjid berkuil. Maka Rasulullah mengingatkan yang pertama kalau masuk masjid itu di
diajar Rasulullah harus bersiwak dulu. Rasulullah pernah protes, ada beberapa sahabat masuk masjid dua ketika itu tidak sama Rasulullah Rasulullah mengatakan malakum la tatawassaku. Kenapa ada di antara kalian yang tidak bersiwak? Tidak boleh. Maka keluar sampai kaido. Mana kalau kamu yang tidak siwak ikut dia itu dia berkata kamu perlu tukar ini. Mereka mentukar kaido. Kemudian Rasulullah melihat ada yang agak tajam aromanya, karena orang Arab itu suka makan bawang. Orang Arab kalau punya bawang lain-lain, bawang lain. Hanya ada Arab baju bawang lain punya bawang. Di roti gulanya ada bawang jarum, ikan putih juga, ikan bawang juga. Makanya agak berat efek bawangnya. Makanya bawang bubur dan ikan kuah ada bau bawang. Maka kemudian Rasulullah mengatakan orang-orang yang makan bawang hendaklah membersihkan giginya sebelum masuk masjid. Kemudian Rasulullah juga menyuruh untuk memakai wangi. Siapapun masuk masjid pakai wangi. Maka sunat sebenarnya masjid itu diwangikan. Bisa diwangikan dengan bukhur seperti di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, atau di Masjid Al-Azhar. Itu dibawa keliling bukhur itu asap, bawa keliling masjid. Jadi wangi. Atau bisa juga ditaruh minyak wangi di dinding-dinding itu, ditaruh minyak wangi. Jadi pertama pakai, orang pakai benda, namanya pakai kantor lain, buah lain, macam ini minyak wangi. Itu sunat. Jadi jaga Rasul kenyamanan masjid, meskipun masjid sederhana itu luar biasa dijaga oleh Rasulullah SAW. Kemudian Masjid Nabawi itu dimakmurkan oleh Rasulullah itu bukan hanya dari kalangan orang tua. Justru Masjid Rasulullah itu, Masjid Nabawi, banyak sekali anak muda. Masjid Haji ada muda. Rasulullah ada muda dalam masjid. Usama bin Zaid, kemudian Mus'ab bin Umair, Ammar, anak muda dalam masjid, Abdullah bin Mas'ud. Dan Rasulullah sering itu setiap selesai sholat itu dipanggil anak muda. Karena indahnya masjid itu justru ramai anak muda. Ramai masjid itu anak muda. Yang dia wajib kamu tidak wajib. Kami mahu uji, ada haji. Tapi menyuntik wajah-wajah anak muda masjid lebih ramai. Wajah muda ramai haji. Tapi menyuntik anak muda telah hidup beriman muda. Kita saling assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita juga aura tahun baru Islam lebih. Yang kita saling assalamualaikum. Ingat kita Islam itu. Mudah-mudahan tahun baru, tapi urun anak muda yang menjawabin urun doanya tidak sorry generasi. Jadi jangan sampai Islam ini hanya dimakmurkan oleh orang-orang tua, anak-anak muda, apalagi kondisi hari ini. Jadi itu yang paling utama, spirit hijrah atau tahun baru Islam, yaitu kerja kolektif, kepedulian kita kepada umat Islam, sama-sama berusaha untuk memakmurkan
masjid. Ajak keluarga, ajak anak. Jadi jangan bisnis kita ajak anak atau ajak kawan. Saling kerjasama. Pengurus masjid pun ada usaha. Pengurus masjid harus ada usaha. Jamaah harus ramai, jamaah harus nyaman. Demikian juga kita jamaah harus ada usaha membangunkan masjid. Lihatlah masjid itu bukan karena pengurusnya, tapi lihatlah masjid itu sebagai dia adalah rumahnya Allah. Jadi ketika masjid kita lihat sebagai rumah Allah, kita dia katakan masjid yang besar, rumah Allah besar. Tapi menyatakan masjid sebagai milik pengurus, kadang-kadang karena citi yang makanya saya cocok saya dulu kalau jadi itu kalau kita melihat masjid dari sisi umum akan sifat-sifat manusia luar, tapi lihatlah masjid sebagai rumah Allah. Jangan tinggalkan rumah Allah, tinggal rumah Allah, ramai rumah Allah, cari cara kita makmurkan terdekat, terutama masjid terdekat. Kecuali kajian seperti ini, kita tinggalkan satu malam salat maghrib masjid terdekat. Kita ke sini untuk ilmu lain. Tapi waktu-waktu yang biasa makmurkan masjid-masjid terdekat, makmur menunggu. Jadi sampai anak pang pengurus kelewat agak dengar yang jadi di rumah. Lewat lewat rumah Allah, lewat dengan maka lewat itu hanya lebih naji dan masa ayo anak panggil korban rumah Allah. Jangan korbankan rumah Allah. Anak panggil zero kata anak pang. Ada tamang ini maka tak ada tidak tahu sudah bayar. Ada di ujungnya tu bila tapi dokter aku mati aku semua. Tapi jangan sampai ada simpulan kita tinggalkan rumah Allah. Ini tidak baik. Jadi hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, itu kira-kira spirit yang bisa kita ambil melalui tahun Islam kali ini. Mudah-mudahan kita sampaikan di awal dengan masuk kita ke Islam, semangat keislaman kita sangat bagus.